Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Salam buat remaja dan Naposo HKI Seresot Perawang. Mari kita kembali mengikuti penelaahan Alkitab atau PA yang dirangkai dengan ibadah pendengaran firman Tuhan di Minggu Eksaudi. Artinya, dengar dan jawablah seruanku. Mari kita menundukkan kepala untuk berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 sampai dengan Amsal 4-nya di ayat 27. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalan. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikian firman Tuhan. Di Minggu Eksaudi ini tema kita berjalan di jalan Tuhan, dengan harapan remaja Naposo kita bisa tetap menjaga hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjalan di jalan Tuhan tentu adalah hal yang sulit. Kenapa? Karena pertama, tidak banyak orang yang tahu apa itu dan bagaimana jalan Tuhan. Yang kedua, setelah kita tahu apa dan bagaimana jalan Tuhan itu sangat amat berbeda dengan jalan orang-orang yang ada di dunia ini. Firman Tuhan pernah berkata di dalam kitab Yesaya pasal 55, jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu. Ini menggambarkan jauhnya perbedaan antara jalan yang dijalani Tuhan dengan yang dijalani oleh manusia. Di saat kita tidak tahu mana jalan Tuhan, di saat kita tahu jalan Tuhan itu sulit, banyak orang yang menyerah, tidak mau di jalan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga pernah menyanyikan sewaktu kecil dan anak-anak,
dan sekarang masih dinyanyikan oleh sekolah minggu. Di dalam dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Ya tentu orang banyak memilih jalan yang lebar, apalagi bagus dan seperti jalan tol. Tetapi yang dipilih oleh Tuhan adalah jalan yang kecil, jalan kesederhanaan, yang ujungnya kita akan menemukan keselamatan. Karena itu jelas kitab Amsal mengingatkan kaum muda agar pertama menjaga hati. Karena setiap kita akan dan sedang berjalan, hati kita juga bekerja. Karena itu hati-hati, gunakan hatimu saat kau berjalan. Yang kedua, yang sama dengan itu mungkin anak-anak kami remaja, di saat kita menggunakan hati dengan hati-hati, kita harus berjalan sebagaimana yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, untuk melihat ke depan, melangkah ke muka, meninggalkan yang di belakang tapi tidak melupakan, tetapi melangkah ke depan. Memang sangat sayang untuk dilupakan, sangat sedih untuk dikenang. Itu masa lalu. Tetapi bersama Tuhan kita berjalan, semua kita tinggalkan. Kita melangkah dengan memikul salib. Walaupun kita harus tertatih-tatih, walaupun kita melangkah dengan perjuangan yang cukup tinggi, walaupun kita melangkah dalam hidup ini dan terus berjalan dengan membutuhkan stamina yang prima, tapi percayalah di saat kita tidak ke kiri dan ke kanan, kita terus berjalan, maka kita bertemu dengan jalan yang rata dan jalan yang sudah disiapkan Tuhan untuk bertemu dengan Dia. Katakan amin, saudara-saudara. Jadi jangan ada yang mengeluh saat berjalan di masa pandemi ini. Jangan ada yang mengeluh di saat kita belajar di rumah. Katanya kalau belajar di rumah jauh lebih tenang, lebih enak di sekolah. Di rumah kita belajar banyak gangguan. Di rumah kita belajar perlu dana untuk beli paket. Di rumah kalau kita belajar kurang ketenangan. Di rumah kalau kita belajar nggak ngerti, nggak tahu siapa yang ditanya. Tapi kalau di sekolah kita bisa bertanya kepada bapak ibu guru. Kalau di sekolah kita tidak perlu beli paket. Tetapi kita sekarang berjalan di jalan kita. Di situasi yang ada ini berjalanlah. Jangan berhenti ke kiri ke kanan. Jangan kalau belajar di rumah, jangan kalau kami di sekolah, kalau kami kalau. Tetapi tetap berjalan. Kalau itu godaan itu untuk membuat kita berhenti berjalan. Karena di dalam buku panduan kita yang dikeluarkan oleh kantor pusat HKI melalui Departemen Koinonia, di dalam pembahasan tidak dicantumkan diskusi, tapi ada permainan kelompok. Kita tinggalkan saja. Kita bisa membuat diskusi sendiri di dalam hati kita, bahwa pertama, hati ini harus kita fungsikan sebagaimana fungsinya untuk menuntun kita di jalan Tuhan. Mungkin kita bisa marah, kita bisa memiliki kepala yang panas, kita gelisah, kita sakit, tapi kondisikan hatimu, tenangkan hatimu. Bila perlu bergembira meskipun susah, bila perlu bergembira di dalam hati meskipun banyak penderitaan. Karena di sana juga dikatakan dalam firman Tuhan Amsal 17, hati yang gembira adalah obat. Makanya ayat 23 dari firman ini, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Kalau sempat hati kita memiliki hati yang sakit berkepanjangan, yang baik pun dibuat orang, kita menilainya, menerimanya dengan kejahatan. Karena kita memiliki negatif thinking.
Jadi anak-anak kami remaja, pada kesempatan ini kembali diingatkan kepada kita, berjalanlah di jalan Tuhan. Jangan ke kiri ke kanan. Jalan Tuhan itu apa? Jalan Tuhan itu penuh dengan ibadah. Amang sudah mencoba membuat grup khusus remaja dan Naposo atau PMB. Amang sampaikan setiap hari ibadah dalam bentuk siraman rohani atau sapaan rohani. Cuma saya mau mengajak kita supaya berjalan di dalam jalan Tuhan melalui firman-Nya itu diterangin. Mudah-mudahan banyak yang membaca. Tetapi dari apa yang Amang alami, hanya sekian persen remaja dan PNB yang like atau mengkomen untuk mengucapkan terima kasih. Tapi yang penting bagi Amang terus berbuat itu supaya Naposo remaja kita berjalan di jalan Tuhan. Yang kedua yang harus kita lakukan berjalan di jalan Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari. Itu jalan Tuhan. Itulah jalan Tuhan menuntun kita ketika kita baca kitab suci, doa tiap hari. Jangan main gadget tiap hari, main game tiap hari, menggerutu tiap hari. Karena itu kita akan berseru sebagaimana ex Saudi yang dikatakan tadi dalam minggu kita. Dengan berseru kepada Tuhan, maka kita akan mendapat jawaban-jawaban doa kita. Dengan berseru membaca firman Tuhan, maka kita mendapat tuntunan. Ya? Baik. Yang terakhir mungkin dari banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berjalan di jalan Tuhan, mari kita mengenal Tuhan. Kenal Tuhan kita dengan cara tentu membuat hidup kita bermakna, mempunyai nilai dalam kasih. Mengingatkan saudara-saudari kita, membantu. Karena ketika kita berbuat yang terbaik terhadap orang yang paling hina sekalipun, kita berbuat kepada Tuhan. Jadi di sana kita bisa melihat ada kasih dan wajah Tuhan di kehidupan orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nggak punya uang sama pendeta untuk membantu mereka yang miskin. Kita bisa membantu orang tua kita melonggarkan pikirannya dengan berbuat baik. Sikap dan tingkah kita di rumah tidak mengganggu adik, tidak mengotori rumah. Malah sebaliknya mengambil sikap membersihkan rumah, menjaga adik, berdiskusi dengan orang tua. Banyak sekarang orang tua yang menangis di dalam kesembunyiannya, di dalam kesendiriannya. Dia bekerja berkeringat, dia bekerja bahkan berhadapan dengan COVID, virus corona di luar sana. Kita hanya di rumah. Dia pergi, kita main gadget. Dia pulang, kita masih main gadget. Dia pergi lagi besok, kita masih main gadget. Dia pulang, kita sudah tidur kelelahan dan mengantuk. Dia pergi, kita tidak mengerjakan PR. Dia pulang, malah dia juga melihat PR kita belum dikerjakan. Bagaimana kita mau mencari Tuhan, mengenal Tuhan di jalannya, kalau kita tidak berbuat yang terbaik. Berbuat yang terbaik bagi orang tua kita, saudara kita. Belum terlambat, apalagi di masa muda. Masa muda, masa yang indah, ya. Remaja Naposo, ayo tunjukkan bahwa kau adalah pemuda, pemudi, remaja, masa depan gereja. Masa depan di tengah-tengah keluargamu yang akan menjadi saluran berkat. Mulai sekarang berjalanlah di jalan Tuhan. Gunakan hatimu, pikul salibmu, hadapi semua tantangan, dan berikanlah bantuan kepada orang yang menolongmu. Di sanalah ada wajah Tuhan, sehingga akhirnya kita akan mendapat jalan yang rata untuk bertemu dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi rema dalam hidup kita dan menjadi renungan di dalam menghadapi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan menyertai kita. Mari kita mengambil satu pujian, tenanglah kini hatiku. Boleh kalau mau mengambil persembahan, ya.
Kalau mau diberikan persembahannya boleh ditulis dalam amplop, diserahkan kepada si ketua sektor atau pembimbing pembina remaja dan Kaposo. Di saat-saat kita berjalan di jalan Tuhan, kita perlu ketenangan jiwa, ketenangan hati, sehingga katakan kepada dirimu, tenanglah kini hatimu. Harus berpegang kepada firman. Dia akan pegang kita dengan mari kita tundukkan kepala kita kembali berdoa mengakhiri ibadah kita. Tuhan, kami akan tetap berjalan di jalan-Mu. Ketika kami melangkah ke kiri dan ke kanan, mari panggil kami Tuhan, tarik kami dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu. Biarlah hati kami jaga dengan segala kewaspadaan untuk melangkah di jalan Tuhan. Biarlah meskipun jalan sempit, jalan berliku-liku dan berbatu-batu, kalau memang itu jalan Tuhan, kami akan berjalan di jalan Tuhan dengan memohon pertolongan. Kami mau Tuhan mendengar dan menjawab seruan kami. Exaudi, kiranya kami boleh berbuat kasih, berbuat yang terbaik kepada orang tua kami. Terimalah kami Tuhan dan persembahan kami. Terimalah permohonan kami, karena kami percaya setiap langkah kami Tuhan memegang kami dengan kuasa firman-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus kami melangkah bersama-Mu. Akhirnya kami akan menemukan jalan yang rata, kesenangan yang kekal, keselamatan yang daripada-Mu. Terimalah kami remaja Naposo HKI Resort Kerawang ini Tuhan, di dalam kesetiaan di ibadah dan penelang Alkitab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Sampai bertemu 1 minggu ke depan, saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.